pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat berharga jangka panjang seperti saham atau obligasi, sedangkan dalam pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun seperti commercial paper, call money, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Perbedaan kedua dilihat dari segi pasar tempat diperjualbelikannya. Dalam pasar modal, para penjual dan pembeli dapat bertemu di suatu tempat tertentu seperti di bursa efek. Sedangkan pasar uang, pasarnya abstrak, artinya tidak bertemu di dalam pasar tertentu tapi melalui elektronik seperti telepon dan faksimil. Perbedaan yang ketiga dilihat dari segi tujuan. Dalam pasar uang, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan modal jangka panjang, sedangkan pasar modal tujuannya ditekankan pada investasi atau ekspansi perusahaan. Dalam pasar utang terdapat dua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana. Tujuan dari pasar utang bagi pihak yang memerlukan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti pembayaran utang yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan kerja lainnya. Yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya, yang pertama untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua bermaksud untuk membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain: 1. Interbank call money, 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, 3. Sertifikat deposito, 4. Surat berharga pasar uang atau SPBU, 5. Banker acceptance, 6. Commercial paper, 7. Treasury bill, 8. Pre-purchase agreements, 9. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumen pasar modal. Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Saham atau stocks merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Kemudian jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain sebagai berikut.
Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam tergantung keinginan dari emiten. Jenis-jenis obligasi seperti halnya saham dapat dilihat dari berbagai segi berikut ini. 1. Ditinjau dari segi peralihan. 2. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Para pemain di pasar modal. 1. Emiten. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Investor adalah orang yang menanamkan modal pada suatu perusahaan. Tujuan dari investor adalah memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan berdagang. Ketiga, lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang adalah sebagai pendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah bagi emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga-lembaga yang berkecimpung di pasar modal terdiri dari berbagai perusahaan, di mana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling membutuhkan. Lembaga terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. 1. Lembaga pemerintah. Mulai dari rencana emisi sampai kepada penjualan efek, lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan di pasar modal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM. 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. 3. Departemen Teknis. Lembaga-lembaga swasta. Di samping lembaga-lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta yang memegang peranan penting dalam menunjukkan keberhasilan kegiatan di pasar modal. Lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal antara lain